ketika masa kanak-kanak hingga remaja sampai usia 16 tahun saya terbiasa dengan memakai baju terbuka. Dan kemudian saya orientasinya adalah ingin menjadi artis, ternyata sulit sekali. Allah membuat itu menjadi sangat sulit. Itu yang saya katakan, saya ikut casting berkali-kali semuanya gagal. Namun ketika saya memilih untuk menuju ke arah Allah, belajar agama Allah, perlahan-lahan saya berpikir mungkin menjadi seorang aktris bukan jalan saya, sehingga ketika itu saya beralih ketertarikan menjadi seorang guru. Saya menjadi guru mengaji untuk anak-anak dan ibu-ibu kaum duafa ketika saya kuliah. Siapa sangka ternyata ketika saya merubah cita-cita saya, ketika saya berkata, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kulakukan ini diridhoi olehmu. Ternyata ketika saya memakai tudung, Allah begitu memudahkan jalan saya. Ketika saya berkata, ya Allah, kalau ini baik untukku, untuk masyarakat, untuk agama, maka mudahkan jalanku. Ternyata Allah membawa saya bisa bergabung dalam ketika cinta bertasbih. Setiap orang diberi oleh Allah potensi, minat, bakat yang berbeda-beda. Mungkin ada sebagian di sini yang diberi potensi, minat, bakat di bidang acting, di bidang seni, yang boleh saya bagi, yang boleh saya kongsi kepada masyarakat atau teman-teman atau sahabat semua yang mungkin memiliki ketertarikan di bidang seni, ingin berakting, ingin berlakon. Satu moto saya adalah menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil dalam bidang apapun itu. Sehingga kalau memiliki, sadar potensi bakat yang dimiliki, maka asah itu dengan baik dan fokus. Jadi tidak setengah-setengah. Banyak orang yang ketika baru memulai sesuatu, baru berjalan setengah berhenti. Kemudian memulai yang baru jalan setengah berhenti, sehingga tidak ada yang berhasil. Baru mendapat kegagalan satu sudah berhenti, sudah kecewa, sudah down. Padahal dari setiap kegagalan kita belajar banyak hal. Casting pertama saya gagal, saya belajar bahwa ternyata kalau membaca skenario tidak boleh seperti membaca, harus dihayati, harus dari hati. Ketika casting kedua saya tidak lulus, ternyata matanya harus fokus menatap lawan bicara, atau matanya harus fokus menatap satu titik. Ketiga, berbicara tidak boleh terlalu cepat sehingga penonton nanti tidak mengerti. Sehingga dari setiap kegagalan saya mendapatkan banyak sekali perbaikan demi perbaikan. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh kongsi kepada teman-teman semua, ketika sadar akan minat, bakat, potensi yang dimiliki, asah itu. Ketika ada kesempatan, jalankan itu, ambil kesempatan itu, dan banyak-banyaklah berdoa, ikhtiar, itu seiring. Tawakal ya, seiring semuanya berjalan. Sehingga kalaupun mimpi itu tidak dapat diraih, berarti itulah yang terbaik untuk kita, seperti itu. Dan kalaupun mimpi itu akhirnya diraih, entah jadi apapun itu, memiliki satu pandangan bahwa setiap umat Islam sehari dalam 5 kali mereka selalu berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi banyak dari mereka yang hanya berikrar saja tanpa mengerti maksudnya, tanpa mengerti maknanya. Itulah yang saya coba sampai sekarang. Ketika saya melakukan segala sesuatu, saya berhenti sejenak dan kemudian berkata dalam diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini sebagai produk ibadah kepada Allah? Kalau iya, maka akan saya lakukan. Kalau tidak, maka saya akan hentikan. Dan saya masih berusaha untuk itu. Jadi saya sharing dengan sahabat semua, ketika ingin melakukan sesuatu, berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini sebagai produk ibadahku untuk Allah? Kalau iya, lanjutkan. Seperti itu. Jadi mungkin itu. Masya Allah. Baik hadirin sekalian, itu dia tip daripada Oki, di mana beliau tak pernah putus asa dan setiap kegagalan itu adalah pelajaran baru baginya. Kerana Nabi sebut kullu bani Adam al-khata', setiap anak-anak Adam itu pasti melakukan kesilapan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang buat silap ialah mereka yang bertaubat. Artinya they learn from their mistake, mereka belajar daripada kesilapan mereka.